Perkenalkan, nama saya Umi Fauzia. Saya mahasiswi Setiasas Al-Jailani semester 5. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Retail, yaitu relaksasi video mengenai KSPPS BMT, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Langsung saja, apa itu KSPPS BMT? KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan satu jenis bentuk usaha koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Koperasi ini dianggap sebagai bentuk ekonomi kerakyatan karena termasuk lembaga keuangan bukan bank, dengan kegiatan usahanya menerima simpanan dari anggota dan memberikan pembiayaan untuk anggotanya. Apa tujuan KSPPS BMT? KSPPS memiliki tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip Islam. Dasar hukum KSPPS BMT diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, dasar hukum koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Struktur organisasi di KSPPS BMT. Ada rapat anggota. Rapat anggota ini pemegang kekuasaan tertinggi di KSPPS BMT. Lalu di bawahnya rapat anggota ada pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Di samping kiri pengurus ada pengawas yang tugasnya mengawasi secara umum. Lalu di samping kanan pengurus ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Di bawah pengurus ini ada pengelola. Pengelola ini terdiri dari direktur utama, direktur keuangan, direktur audit, direktur bisnis, dan direktur cooperation. Lalu di bawah pengelola ada anggota. Produk dan jasa di KSPPS BMT. Ada 3. Yang pertama, penghimpunan dana, yang kedua, pembiayaan, dan yang ketiga, pelayanan jasa. Yang pertama dari produk dan jasa di KSPPS BMT yaitu penghimpunan dana, berupa jasa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu tertentu. Ada 3 macam. Yang pertama, simpanan pokok diberikan cuma 1 kali menggunakan akad musyarakah. Yang kedua, simpanan wajib disetorkan secara berlanjut atau tiap bulan menggunakan akad musyarakah. Dan yang ketiga, simpanan sukarela, jumlah dan waktu setoran fleksibel menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Yang kedua dari produk dan jasa di KSPPS BMT yaitu pembiayaan. Pembiayaan kepada anggota berdasarkan akad tertentu yang wajib dikembalikan sesuai kesepakatan tanpa bunga, melainkan dengan bagi hasil, margin, atau ujrah. Ada 3 macam pembiayaan. Yang pertama, transaksi pembiayaan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli menggunakan akad murabahah. Yang kedua, transaksi pembiayaan untuk mendapatkan jasa menggunakan akad ujroh. Dan yang ketiga, transaksi pembiayaan untuk mendapatkan kerjasama atau bagi hasil menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga dari produk dan jasa di KSPPS BMT yaitu pelayanan jasa. Mempunyai produk yang bisa dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada alih walah, alih utang piutang. Yang kedua ada rohn atau gadai. Yang ketiga al-qard, pinjaman yang tidak ada keuntungannya. Dan yang keempat ada wakalah mewakilkan. Rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan atau RAT koperasi adalah sebuah forum yang memegang kekuasaan tertinggi pada koperasi. Selain itu, rapat tersebut adalah agenda yang wajib koperasi lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya yang terlibat selama 1 tahun terkait tujuan RAT bisa merujuk pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Tujuan dari pelaksanaan rapat tahunan ini adalah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi serta menetapkan kebijakan atau membuat rencana untuk meningkatkan kinerja koperasi di tahun berikutnya. Maka dari itu, kewajiban RAT dalam koperasi adalah sebuah keharusan untuk menyampaikan wujud tanggung jawab pengurus dan pengawas kepada anggota yang bersangkutan
atas kinerjanya selama setahun tersebut. Pembagian sisa hasil usaha di KSPPS BMT. Sisa hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh para anggota koperasi menjadi salah satu prinsip dalam berkoperasi. Maka SHU harus dibagi secara adil sesuai jasa dari anggota. SHU bukan sekedar sisa keuntungan usaha selama tahun. Ketentuan mengenai SHU ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian pada bab 9 pasal 45 tertulis sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Contoh pembagian SHU di KSPPS BMT. Pada tahun 2024, KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera memperoleh SHU sebesar 200 juta. Pembagian SHU ini dilakukan berdasarkan ketentuan ADART KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera yang telah disepakati bersama oleh anggota. Pembagian SHU-nya seperti ini. Untuk anggota mendapatkan 50%, pemupukan modal mendapatkan 20%, untuk pengurus dan pengawas mendapatkan 10%, untuk pengelola mendapatkan 10%, untuk konsultan mendapatkan 5%, dana pendidikan mendapatkan 2,5%, dan sosial atau sumbangan mendapatkan 2,5%. Tahap mendirikan KSPPS BMT. Di sini ada 6 tahapan. Tahap yang pertama yaitu persiapan awal, dimulai dari penyuluhan dan rapat pendirian minimal 9 orang, penyuluhan dinas koperasi setempat di kabupaten, melakukan rapat pembentukan yang dihadiri oleh notaris, dan dalam rapat tersebut dibuat berita acara rapat pendirian. Tahap yang kedua yaitu pembuatan akta pendirian oleh notaris. Mempersiapkan nama KSPPS BMT-nya apa, minimal 3 kata. Lalu si notaris akan membuatkan akta pendiriannya. Tahap yang ketiga yaitu adanya dokumen pendukung. Ada 2 dokumen. Yang pertama yaitu dokumen pokok, terdiri dari 2 salinan akta pendirian bermaterai, berita acara rapat pendirian, rencana kerja 3 tahun ke depan, membuat RAPBK, rencana anggaran pendapatan dan belanja di KSPPS. Yang kedua yaitu dokumen khusus, terdiri dari bukti modal sendiri, CV, riwayat hidup dari pengurus dan pengawas, dan surat rekomendasi atau sertifikat DPS dari DSN MUI. Tahap yang keempat yaitu pengesahan badan hukum. Di sini harus mengajukan pengesahan akta pendiriannya ke Kementerian Koperasi yang dibantu oleh notaris. Lalu, dari mengajukan pengesahan akta pendiriannya itu akan menghasilkan SK, surat keputusan dari pengesahan badan hukum koperasi. Tahap yang kelima yaitu perizinan usaha. Mengajukan izin simpan pinjam di sistem OSS, Online Single Submission. Lalu mengunggah dokumen persyaratan seperti akta pendirian, rekening modal, rencana kerja, dan lain-lain diunggah di OSS tersebut. Setelah mengunggah dokumen, akan mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, dan sertifikat standar. Dan tahap yang terakhir yaitu mengurus perizinan lainnya. Izin operasional simpan pinjam ke dinas koperasi setempat dan menyiapkan administrasi pembukuan kantor, papan nama, dan lain-lain. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Pembahasan tadi diambil dari referensi berikut ini ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.